Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan lupa ikuti like, subscribe, dan komen untuk video ini. Untuk video kali ini kita akan bertemu tentang kondisi suasana sawah dan apa yang ada di dalamnya. Apa yang terlihat sekarang, kita lihat tanaman padi yang sudah mungkin tinggal beberapa minggu lagi sudah bisa dipanen. Ya, inilah lokasinya. Kalau lokasinya itu ada di wilayah Indonesia bagian timur. Itu ada tepatnya di Sulawesi, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaing, Kecamatan Tumpu Dulu Raha Limba, Kantaran Tete. Inilah lokasi sawah yang ada di sini. Ya, bisa ini sudah mengarah masuk ke dalamnya. Teman-teman bisa melihat ya, ini sawah ini termasuk sawah luas dan panjang yang ada di wilayah sini. Dan padinya segar-segar semua. Itu bisa dilihat dari sepanjang mata memandang. Ya, kita sudah ada di posisi agak-agak ke dalam, melihat ke dalamnya. Itu bisa dilihat dalam. Oke. Ini agak sudah terlihat ya perbatasan antara sawah yang satu dengan sawah yang lainnya. Yang diantaranya itu ada irigasi sawah. Ya, baiklah bos ya, beberapa hal yang perlu kita ketahui ya terkait sawah itu sendiri. Bahwasanya sawah itu adalah padi yang ditanam di lahan basah atau sawah, adalah salah satu tanaman pangan yang terpenting di Indonesia. Lahan sawah di Indonesia dari sawah irigasi, sawah tada hujan, sawah pasang surut, dan sawah lebat. Dengan sawah irigasi dan tada hujan menjadi sumber produksi pada padi terbesar. Proses budidaya padi sawah meliputi persiapan lahan persemaian, penanaman, perawatan menghilangkan hama dan lainnya. Lahan sawah adalah lahan yang digunakan untuk padi
mengikuti beberapa tahapan ya. Inilah lokasi sawah. Inilah lokasi sawah yang ada di kampung kami. Proses sawah itu meliputi beberapa hal ya. Pertama itu persiapan lahan, jadi membersihkan lahan dari sisa-sisa jerami dan rumput, kemudian dibajak juga untuk menyemprotkan tanah. Terus selanjutnya itu ada namanya persemaian. Ini padi disemai di tempat persemaian itu atau langsung lahan sawah selama beberapa minggu. Penanaman bibit padi yang sudah cukup bisa dipindahkan ke lahan sawah dengan jarak tanam tertentu. Terus perawatan, memberikan pupuk dengan hama dan penyakit serta pengaturan air pada sawah. Budidaya padi sawah merupakan keuntungan bagi petani karena dapat menghasilkan hasil panen yang lebih tinggi dibandingkan padi lainnya. Intinya padi sawah merupakan sumber pangan bagi seluruh masyarakat ini dan menjadi sumber ketahanan pangan Indonesia. Teman-teman bisa melihat ya di sawah. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, ini sudah agak merunduk semuanya padinya. Tuh, ini memang posisinya itu buat kalian ya, ada yang sudah merunduk, terus ada yang posisinya itu masih biru ya, biru sekali ya, di bahan itu padi merupakan salah satu penanaman pangan penting bagi keberlangsungan hidup Indonesia karena dapat tumbuh di lahan basah atau sawah yang ditanami dengan padi. Di Indonesia, padi menjadi penanaman pangan utama yang menghasilkan beras sebagai sumber makanan pokok. Selain itu, sawah padi juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Sawit padi memiliki banyak manfaat bagi manusia. Pertama, sawah padi merupakan sumber bahan pangan yang murah dan mudah didapat. Beras yang dihasilkan dari pangan padi sumber karbohidrat
yang penting bagi kebutuhan manusia. Selain itu beras juga mengandung protein, vitamin B dan zat besi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Kedua itu sawah padi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Tanaman padi dapat menyerap karbon dioksida dari atmosfer yang menghasilkan oksigen yang diperlukan untuk mengurangi polusi udara. Selain itu, tanaman padi juga dapat menyerap air hujan dan memperlambat aliran dan mencegah terjadinya banjir. Sawah padi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Petani sawah padi sangat menghasilkan pendapatan hasil panen yang dapat digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, pemerintah juga memberikan program subsidi untuk petani sawah padi sebagai dukungan penghargaan terhadap pekerjaan mereka. Namun tantangan yang dihadapi di budidaya padi adalah penggunaan pestisida dan pupuk berlebihan dapat mencemar lingkungan dan merusak kualitas air tanah. Oleh karena itu, petani padi harus memperhatikan penggunaan pestisida pupuk yang bijaksana dan ramah lingkungan. Sawah padi termasuk salah satu tumbuhan penting bagi Indonesia. Dalam kesimpulan, sawah padi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, memenuhi kebutuhan pangan manusia dan meningkatkan kesejahteraan petani. Namun penggunaan pestisida pupuk berlebihan dapat merusak kualitas lingkungan dan kesehatan manusia. Dengan itu diperlukan penggunaan sawah padi yang bijaksana, ramah lingkungan. Dengan demikian sawah padi akan memberikan manfaat penting bagi lingkungan. Ya, kita bisa lihat ya, ini adalah padi yang tinggal beberapa minggu lagi sudah siap dipanen ya. Ini rata-rata kalau kita lihat ini sudah merenduk turun. Mungkin tidak lama lagi ini akan dilakukan pemanenan. Teman-teman bisa lihat ya. Berbeda dengan ini ya, mungkin tidak jauh beda, tapi kita bisa lihat teman-teman. Teman-teman bisa melihat ya. Ini teman-teman, inilah lokasi yang kita lihat ya. Ini belum bagaimana masih pohonnya masih juga ya.
Ini masih hijau ini teman-teman. Tuh ya, tuh itu kita bisa bandingkan di lahan yang di sebelahnya ya. Lahan sebelahnya cukup bagus ya. Ini yang satu cukup produktif. Bisa melihatnya ya. Ada beberapa penjelasan mengenai lahan sawah dan membangun multifungsinya bagi manusia dan lingkungan. Keberadaan lahan sawah memiliki banyak fungsi, baik untuk kehidupan manusia maupun lingkungan. Fungsi lahan sawah bagi kehidupan manusia selain sebagai penghasil bahan pangan juga merupakan salah satu sumber pendapatan. Tanpa bekerja dan tanpa kreasi, tanpa mencari ilmu dan lain sebagainya. Fungsi lahan sawah bagi lingkungan dapat dilihat dari fungsi lahan sawah bagi tempat hidup berbagai tumbuhan. Tanpa berkembang biak berbagai organisme hidup seperti cacing, berbagai serangga, burung, belut, ular, organisme lainnya berperan dalam mencegah terjadinya banjir erosi maupun tanah longsor. Meskipun tidak dikelola dengan baik, lahan sawah juga dapat menimbulkan dampak terhadap manusia lingkungan seperti pencemaran lingkungan. Lahan sawah merupakan salah satu ciri kehidupan masyarakat tradisional yang umum dijumpai di berbagai negara dan sebagian besar penduduknya mengonsumsi beras sebagai makan pokoknya seperti di Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur. Lahan sawah merupakan ciri kehidupan masyarakat tradisional sudah ada sejak zaman purba. Bukti-bukti bahwa lahan sawah ada sejak zaman purba menurut Rostan Anwar telah dikaji ahli arkeologi yang menginformasikan bahwa pertanian lahan sawah dengan tanaman utama pada mulai di India, di Cina lebih dari 100 tahun yang lalu. Sebelum masuk Masehi, kegiatan pertanian lahan sawah tanaman padi mulai dikembangkan di kawasan Asia lain termasuk Indonesia. Karena beberapa negara Asia merasa beras cocok sebagai makanan pokok, perkembangan lahan sawah negara cukup besar. Lahan pertanian berupa lahan sawah biasanya dicirikan oleh adanya pematang yang mengelilinginya dengan maksud untuk membatasi antara bidang lahan sawah satu dengan bidang sawah lainnya. Di samping itu, pematang lahan dibuat juga untuk mencegah keluar masuk air secara berlebihan sehingga kondisi air dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Ciri lain sawah ialah jenis tanaman yang ditanam pada lahan sawah. Biasanya tanam pokok padi pada musim hujan, tanaman palawija, kacang-kacangan, juga umbi-umbian, sayur-sayuran, kacang panjang, sawi, lombok, bawang merah maupun buah-buahan melon, pepaya, semangka dan lainnya.
Keberadaan lahan sawah memiliki banyak fungsi, baik kehidupan manusia lingkungan. Fungsi lahan sawah dari kehidupan manusia lain sebagai penghasil bahan pangan juga merupakan salah satu sumber pendapatan, tempat bekerja, tempat kasih, tempat mencari ilmu, dan sebagainya. Fungsi lahan sawah bahwa lingkungan dapat dilihat di fungsi lahan sawah sebagai tempat hidup berbagai tumbuhan, tempat berkembang berbagai organisme hidup seperti cacing, berbagai serangga burung, belut, ular, organisme lainnya berperan mencegah terjadinya banjir, erosi, merupakan tanaman longsor. Meski demikian tidak dikelola dengan baik, lahan sawah juga menimbulkan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan seperti pencemaran air dan udara, penggunaan bahan kimia, dan mekanismenya. Kita bisa lihat ya teman-teman, adapun yang bisa dihasilkan dari sawah yaitu gabah jadi nasi. Nasi inilah yang menjadi kebutuhan manusia dalam prosesnya. Jadi nasi sebagai sumber karbohidrat utama memiliki fungsi penting dalam tubuh sebagai sumber energi utama. Selain itu juga mengandung nutrisi lain seperti magnesium, zat besi, fosfor, dan kalium mendukung berbagai fungsi tubuh. Juga mengandung serat yang baik untuk kesehatan sistem pencernaan. Ini adalah beberapa fungsi manfaat nasi untuk tubuh. Sumber utama yaitu seperti karbohidrat dalam nasi dipecah menjadi glukosa, merupakan bahan baku utama bagi tubuh termasuk otak, mendukung kesehatan tulang, saraf, otot. Magnesium dalam nasi berperan dalam pembentukan tulang, kontraksi, fungsi saraf, meningkatkan kesehatan. Unsur besar fatty resisten dalam nasi terutama dalam dimasak diinginkan dapat meningkatkan kesehatan unsur besar, menjaga keseimbangan gula darah. Indeks glikemik nasi putih relatif tinggi sehingga perlu diperhatikan walaupun daripada diabetes. Sumber folat, nasi mengandung folat penting untuk pertumbuhan sel lemak tulang jaringan tubuh dan pada wanita hamil. Mendukung kesehatan otak dan dalam seperti tiamin berperan penting untuk kesehatan mencegah penyakit jantung dan menurunkan kolesterol, dan kadar gula dari nasi dapat membantu mencegah penyakit jantung. Menenangkan radikal bebas, beras merah khususnya mengandung antioksida yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Menjadi kesehatan kulit, antioksida nasi juga membantu menjaga kesehatan. Jadi jika dikonsumsi cukupnya, nasi putih bermanfaat untuk kesehatan, contohnya menjaga sistem pencernaan, meningkatkan fungsi kognitif, serta mendukung kesehatan otak, tulang, dan saraf. Jadi teman-teman bisa melihat ya, ini adalah rumah-rumah yang ada di sawah. Rumah-rumah yang ada di sawah ini biasanya itu rumah-rumah dibuat itu tempat istirahat para petani ketika lagi sedang istirahat, lagi capek, dia naik
istirahat di rumah-rumah gubuk kecil itu. Ya, bisa. Ya, ini sementara jalannya di pinggir-pinggir karena kita ini sudah melangkah ke lokasi yang lain. Nah, ini kita masih jalan ya, menyusuri jalan pinggir-pinggir. Ya, ini pemirsa kita masih jalan ya, masih jalan ini pemirsa. Kita masih jalan ini, masih menelusuri jalanan yang ada di sekitar keadaan yang sepi-sepi. Sepi-sepi sepanjang jalan. Kita bisa lihat ya bagaimana hari ini siap panen. Sudah siap panen untuk tahun ini. Itu ada di pinggir-pinggir ya. Ini adalah salah satu manfaat
pinggir sawah, karena itu bisa dimanfaatkan untuk menanam seperti yang terlihat ya, tanaman kacang. Nah, itu bagus sekali untuk dimanfaatkan ya fungsinya. Itu kan biasa di pinggir-pinggir itu terlihat luas ya. Nah, itu bisa difungsikan untuk menanam kacang. Tuh. Itu seperti kacang, biasa juga ditanami seperti jagung. Itu sangat bagus sekali. Itu bisa dilihat dari pinggir sawah ya, ditanami. Itu bisa ditanami seperti kacang, dan berbagai tanaman lainnya. Nah, ini juga ada tanaman serai ya teman-teman. Ini cukup lumayan bagus ya, karena selain padi itu bisa juga ditanami di pinggirnya, itu tanaman-tanaman yang punya manfaat tinggi juga. Itu. Itu tanaman tumpang sari yang semacam serai ya, yang ditanami. Itu betul-betul banyak manfaatnya. Ya, itu bisa dilihat ya, tanaman yang tumpang sari yang ada di pinggir-pinggir. Nah, itu bagus sekali. Ini sepanjang pinggirnya itu ada tanaman kacang ya. Itu. Dan itu cukup membantu petani menambah nilai ekonomis pertaniannya, karena ini bisa tumpang sari dimanfaatkan lahan di pinggir lahan sawah untuk ditanami seperti kacang, padi, jagung. Nah, itu yang sangat bermanfaat sekali. Sangat bagus sekali ya
kacang juga itu mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, tidak jauh beda dengan beras tuh. Itu bisa dilihat teman-teman. Terlihat juga ada tanaman, ada beberapa lahan yang memang agak luas di tengah sawah ini. Itu ditanami tanaman cengkeh, itu tanaman cengkeh ya, itu. Dan dilihat juga ada menanam tanaman jagung ya, nggak salah itu tuh. Cukup kreatif para petani yang ada di kampung kami melakukan penanaman. Itu ada juga kelapa di dalamnya tuh. Ada juga kelapa di dalamnya. Yang sudah terlihat jelas ya, ada jagung, ada juga jagung, tuh. Ini terlihat ya, cukup bagus ya. Membersihkan lahan-lahan yang kosong yang di pinggir sawah untuk ditanami tanaman-tanaman yang juga mempunyai nilai kebutuhan ekonomi bagi para petani. Tuh. Teman-teman, biasa juga ya, ketika masih muda ini biasa juga dipanen untuk dimakan ya, kalau jagungnya begitu. Inilah salah satu sampingan tanaman yang ada di sekitar mayoritas tanaman padi ya, jagung, cengkeh, begitu ya teman-teman. Apa yang terlihat cukup baik sekali ya, karena memanfaatkan lahan yang kosong untuk melakukan penanaman tanaman sampingan ya. Untuk
hujan lain selain tanaman padi yang dibutuhkan tanaman padi, itulah air. Maka perlu irigasi yang baik, karena menurut penjelasan bahwasanya irigasi sangat bermanfaat untuk pertanian padi, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan air tanaman, meningkatkan kesuburan tanah, memudahkan pengolahan tanah, memudahkan penggunaan pupuk serta pestisida. Pertama itu memenuhi kebutuhan air tanaman padi untuk air dalam jumlah banyak dan untuk tumbuh berkembang secara optimal. Irigasi memastikan tanaman mendapatkan pasokan air cukup, terutama sawah musim kemarau. Air ketika curah hujan tidak mencukupi, menyuburkan tanah. Air yang mengalir melalui irigasi membantu menjaga kelembaban tanah dan suhu tepat sehingga tanah menjadi subur. Memudahkan pengolahan tanah. Irigasi membantu dalam pengolahan tanah, terutama saat pembanyakan, karena tanah lembat lebih mudah diolah. Mempermudah penggunaan pupuk dan pestisida. Air mengalir membantu pupuk pestisida diserap tanaman dengan lebih efektif, mengurangi risiko kerusakan tanah. Irigasi dapat membantu mencegah suhu tanah, mengurangi erosi, meningkatkan hasil panen. Dengan pasokan air yang cukup teratur, tanaman padi dapat tumbuh lebih baik dan menghasilkan tanaman lebih banyak, meningkatkan ketahanan pangan. Irigasi berperan penting dalam menjaga produksi pertanian sehingga berkontribusi pada ketahanan pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, hasil panen lebih tinggi dan meningkatkan pendapatan petani secara keseluruhan. Memperbaiki kualitas tanah. Irigasi dapat membantu mencegah dan menghilangkan residu kimia berbahaya dari tanah, mengoptimalkan sumber daya air. Irigasi cerdas membantu penggunaan air secara efisien dan berkelanjutan, menekan hama dan penyakit. Air yang cukup dapat membantu tanaman lebih tahap terhadap serangan hama dan penyakit. Dan seluruh irigasi yang baik hanya bukan sebagai penyedia air, bahan lain, tetapi juga menjadi kunci keberhasilan usaha tani pengembang manfaat irigasi yang baik untuk pertanian di keberlangsungan tanaman padi untuk berhasil panen. Tak lain adalah salah satu tanaman yang irigasi. Karena air yang tidak mencukupi, jadi perlu diperhatikan lebih sekali air itu. Pengolahannya. Ini juga lumayan murni ya, mengalir bagus sekali. Oke. Pohon-pohon padi ini cepat sekali ya kalau kita lihat, karena itu
itu cukup membantu ya, memberikan meningkatkan pertumbuhan padi. Inilah fungsi dari irigasi. Yang ada di sekitar sawah. Kita bisa lihat ya, bagaimana air itu mengalir di pinggir-pinggir dan memasuki wilayah sawah untuk dimanfaatkan sawah itu sendiri. Karena tanpa irigasi yang baik, sawah juga tanaman padi juga tidak akan tumbuh bagus dan menghasilkan kualitas padi yang bagus. Maka perlu irigasi yang baik. Ini kita bisa lihat ya, airnya deras kencang. Ini pas di samping, kita bisa lihat teman-teman ya, air yang mengalir di irigasi itu. Itu kita bisa lihat ya. Bagus sekali ya. Itu cukup bagus sekali dan membantu pertumbuhan padi karena kualitas air dan yang memadai sehingga padi tumbuh subur dan menghasilkan buah yang produktivitas tinggi. Itu kita bisa lihat bagaimana air yang mengalir memasuki lahan pertanian padi. Karena irigasi air tanaman padi itu tidak terlepas dari air itu melalui irigasi. Nah, maka itulah irigasi perlu dijaga untuk dapat mengalirkan air yang maksimal. Teman-teman bisa melihat ya, airnya cukup jernih dan bagus. Ya teman-teman, kita
akan melanjutkan video ini dan memberikan penjelasan terkait padi itu sendiri. Produktivitas padi adalah kemampuan tanaman padi untuk menghasilkan gabah padi persatuan luas. Dalam konteks pertanian ini mengukur seberapa banyak gabah yang bisa dipanen dari satu hektar lahan. Elaborasi pengertian produksi padi adalah ukuran efisiensi tanaman padi dalam hasil gabah. Semakin tinggi artinya semakin banyak gabah yang dihasilkan dari setiap hektar lahan. Pentingnya produktivitas. Produksi padi sangat penting karena membantu petani dalam mengatur efisiensi produktivitas mereka, membantu pemerintah dalam lembaga terkait dalam merencanakan dalam mengelola produksi beras nasional, menentukan ketersediaan pangan dan harga beras. Faktor yang mempengaruhi produktivitas. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas padi antara lain varietas, pilihan varietas padi produktif dan tahan terhadap hama dan penyakit akan meningkatkan produktivitas. Tingkat budidaya, penggunaan pupuk, irigasi, pengendalian hama dan penyakit yang tepat akan mempengaruhi produktivitas. Kualitas lahan subur dan terawat akan menghasilkan produktivitas padi yang lebih tinggi. Iklim, kondisi seperti curah hujan, suhu, kelembaban juga dapat mempengaruhi produktivitas padi. Contoh produktivitas padi. Pada tahun 2020 padi di Indonesia tercatat sekitar 5,24 per hektar. Pada tahun 2020 naik menjadi sekitar 5,29 ton per hektar. Daya tahan produksi padi bisa mencapai 7,3 ton per hektar atau lebih. Produksi padi gogo di lahan kering umumnya lebih rendah daripada padi sawah. Jadi teman-teman bisa melihat ya, ini ada beberapa penjelasannya. Penjelasan dulu. Teman-teman, dalam konsep hasil pembahasan kegiatan usaha padi sawit adalah mulai dari persemaian. Persemaian merupakan kegiatan untuk menumbuhkan benih padi menjadi bibit tanaman sebelum dipindahkan ke lahan sawah. Proses untuk menentukan harus sebelum masa tanam dilakukan pada lahan sama dan berdekatan dengan cetakan sawah yang akan ditanami. Pertanian sawah merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan usaha tani. Penggunaan benih di desa Pandongalang untuk tiap petani serta lahannya ada 25 benih sesuai dengan pengalaman yang diterima oleh selama kegiatan penelitian kegiatan SPPT. Persiapan lahan biasanya dilakukan bersama dengan proses penyidikan, tidak diolah sampai menjadi gembur dan menggunakan bajak cangkul atau menggunakan traktor atau lebih dapat untuk pengerjaannya. Lamanya pengolahan lahan tergantung pada besarnya luas lahan yang digunakan dan banyaknya tenaga kerja petani. Lebih besar dari diolah sebagai sawah di mana luas tinggi adalah 2 hektar, terendah itu 1 hektar dan rata-rata 1,5 hektar. Luas tanam penanaman.
Penanaman bibit padi pada media tanah dilakukan oleh petani beraneka ragam teknik sesuai dengan kebiasaan profesi seperti penanaman yang sering digunakan adalah dua banyak saja setiap luas tanam di baris kosong dan dengan lebar 2 kali jarak 20 kali 70 cm dirasakan oleh petani menggunakan sistem yang antara memudahkan petani untuk melakukan penyemprotan karena aksi petani menjadi membantu penyemprotan yang merata. Kegiatan penampak di padi meningkat seharusnya petani menyangkap sistem bagi hasil memilih sistem tanam padi tanam mulai bersama belikan bibit. Terus untuk pemeliharaannya setelah proses penanaman melakukan pelaku usaha tani melakukan pemeliharaan dengan sejumlah biaya pemeliharaan sendiri dari pemupukan menyangkut perlindungan tanaman dari hama pembibitan pupuk pada usaha tani rata-rata menggunakan pupuk terbesar pupuk alami pupuk kandang dengan jumlah rata-rata 8.080 gram untuk kelompok tani dalam sendiri dan 795 untuk kelompok tani sertifikasi. Selain pemupukan kegiatan dilakukan perlindungan tanam pemeliharaan tanam merupakan kegiatan pengendalian tanaman gulma dan hama dilakukan dengan beberapa teknik kimia. Adapun teknik kimia itu menggunakan pestisida dan usaha pada sawah kelompok tani menggunakan sistem pestisida untuk menanggulangi hama dan jenis volume yang sama di hektar. Terus untuk melakukan pada padi dengan tingkat kemasangan gab antara 80-95 atau dengan melihat bulir pada 90% menguning. Pengeringan peletakan saat 10 hari menjelang panen tepat ukuran lebih dari 150 atau 195 hari setelah tanam pada air antara 20-30 padi. Iya teman-teman, telah beberapa penjelasan tentang padi ya. Jadi kita sebagai petani harus banyak-banyak juga mengembangkan cara pertanian terbaru ya. Tujuannya tak lain tak bukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian itu sendiri ya. Ya, ini adalah padi. Ini kalau bilang ini padi irigasi, ini padi yang dilalui mata air ya. Jadi biar musim kemarau kita tetap bisa ditanami padi. Karena ini seharusnya padi irigasi. Teman-teman bisa lihat ya. Ini padi irigasi dari musim bisa sampai 3 kali dalam 1 tahun dilakukan penanaman padi atau 2 kali padi, 1 kali seperti jagung, kacang begitu. Kita lihat ya itu dan kita ada beberapa 4 pohon kelapa ya. Ini kita sudah dipilih teman-teman, setidaknya ini memberikan tontonan yang mendidik ya tentang tanaman padi dan menjadi pelajaran untuk saya sendiri untuk mengembangkan ini tentang tanaman padi. Karena ini adalah salah satu makanan pokok kita, yaitu padi. Dan tibalah pada akhir video ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk mempresentasikan konsep padi itu sendiri.